Sobat Bantul, kembali lagi bersama kita Departemen Pendidikan Ikatan Mahasiswa Bantul. Perkenalkan, saya Dewi Sari Rahmawati dan saya Lutfi Fauzia. Sebelumnya, pada episode sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. Pada episode kali ini kita akan membahas pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Apa sih Mbak pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan membudayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Nah, kalau menurut Mbak Dewi, pendidikan karakter itu apa sih Mbak? Jadi, pendidikan karakter itu adalah suatu sistem dalam pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Di dalamnya itu terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi, pendidikan karakter atau karakter education ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana bertujuan untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Oke, nah itu kan pendapat dari kita nih. Kira-kira kalau dari sobat-sobat sekalian itu ada masukan atau pendapat lain, bisa nanti kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Selanjutnya ya Mbak, kita ini kan tadi sudah membahas tentang apa sih itu pendidikan karakter. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter menurut beberapa para ahli ya. Di antaranya yang pertama menurut T. Romley. Pendidikan menurut T. Romley yaitu pendidikan karakter menurut T. Romley adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Nah, selain menurut T. Romley, di sini juga ada pendapat dari Thomas. Nah, menurut Thomas, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia tuh dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti seperti itu. Nah, di sini juga apa sih fungsi pendidikan karakter itu? Nah, yang pertama, fungsi pendidikan karakter itu untuk membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh dan berperilaku baik. Mungkin itu tadi ya Mbak, tentang fungsi pendidikan karakter secara umum. Untuk adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut ya Mbak. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berperilaku baik, berhati baik, dan juga yang kedua untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Nah, terus ada juga karakter education seharusnya itu dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak untuk pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang lainnya, serta bermanfaat bagi media belajarnya. Seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai fungsi dan pengertian pendidikan karakter. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke tujuan pendidikan karakter itu ya. Jadi pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter Mbak, yang bersumber dari nilai agama, Pancasila, dan budaya. Oke, nah itu kan dari umum ya Mbak, tujuan umum. Nah, ini tuh juga ada nilai-nilai pembentukan karakter yang
harus ditanamkan di sekolahan Mbak nih, tidak hanya di masyarakat aja. Nah, apa aja sih karakter yang harus ditanamkan di sekolahan? Ini tuh ada banyak sih Mbak, saya sebutkan ya. Yang pertama itu ada nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, itu tuh yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang ada di sekolah. Meskipun di rumah itu harus ditanamkan oleh orang tua, tapi kita itu sebagai pendidik ya Mbak juga harus menanamkan nilai-nilai itu ya saat pembelajaran. Jadi kita tidak hanya mentransfer ilmu yang kita ajarkan saja, tetapi juga nilai-nilai yang harus mereka harus mereka dapat gitu loh. Iya. Selain Nilai-nilai pendidikan yang harus mereka dapatkan ya. Mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan pendidikan karakter dan nilai-nilai dari pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik ya di sekolah. Nah, sekarang apa sih urgensi dari pendidikan karakter itu sendiri, Mbak? apa sih Mbak itu? Ya, seperti kita ketahui bahwasannya proses globalisasi secara terus-menerus ini kan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia tentunya. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral, Mbak, yang berakibat pada perilaku negatif dalam masyarakat itu. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya, Mbak. Sekarang di sekolahnya itu banyak yang bullying itu ya Mbak. Itu termasuk kerusakan moral nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya iya ya, karena kan harusnya di sekolah itu kita kan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik ya Mbak, harus bertoleransi, harus jujur, saling menyayangi, saling menghormati. Harusnya itu kita harus menanamkan bahwa pada anak itu tidak boleh ya untuk bullying. Bullying itu kan termasuk perbuatan yang tercela, yang buruk ya. Nanti akan berdampak pada psikis anak juga yang terkena bully itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang membuli, tapi anak yang dibully itu juga berpengaruh ya Mbak itu. Sangat mempengaruhi dia, karakternya juga sangat berpengaruh. Nanti mungkin dia jadi tidak mau bersekolah dan lain sebagainya, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya, hanya ya kayak mengucilkan diri sendiri gitu. Jadi peran guru itu sangat berat ya Mbak, tidak hanya menyampaikan materi pendidikan agama Islam, matematika dan lain sebagainya, tapi seorang guru itu juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan karakter kepada peserta didiknya. Soalnya sebagian hidupnya, sekitar setengah hari ya Mbak itu peserta didik itu ada di sekolahan, dan orang tua itu ya kebanyakan nih, tapi nggak tahu juga sih ya Mbak ya, kebanyakan orang tua itu ya udah kalau anak udah disekolahkan ya udah itu tanggung jawab sekolahan. Ya tidak bisa seperti itu, karena kalau memang di sekolah itu kan memang ya jadi tanggung jawab guru, tapi kembali lagi kalau di rumah kan jadi tanggung jawab orang tua. Tapi antara guru dan orang tua itu harus bisa bekerja sama bagaimana untuk mendidik ya anak tersebut ya, seperti ini harus komunikasi juga. Iya. Oke. Karena ini ya Mbak, menurut saya juga pendidikan karakter itu memang sangat penting, karena itu tuh merupakan nantinya itu kayak dasar akan dijadikan dasar untuk anak-anak itu dalam bermasyarakat. Jadi kalau kita memiliki pendidikan karakter itu nanti itu tuh akan digunakan, akan lebih terrealisasikan itu ya di dalam kehidupannya nanti ya. Jadi kalau semisal dari kecil tuh udah ditanamin nilai-nilai moral yang baik, semisal nih nilai religiusnya udah bagus, kayak kalau jam sholat itu harus langsung sholat, kedengeran adzan langsung sholat, itu menurut saya tuh udah baik ya Mbak. Kalau udah dari kecil seperti itu bakalan nanti kalau udah besar pun pasti ke bawah seperti itu kan ya Mbak ya.
Jadi gimana masa kecilnya besok akan terus menerus sampai besok dia besar seperti itu. Nah, misal nih ada pendapat lain atau ada yang kurang dari yang kita sampaikan, bisa banget nanti kalian tambahin gitu di kolom komentar ya Mbak, kita diskusi bareng. Kita kayak belajar bareng lah di sini. Soalnya kita di sini tuh juga sama-sama belajar. Jadi ya bila ada kurang dan lebihnya pokoknya kita mohon maaf banget kayak gitu ya Mbak. Mungkin tadi kan udah membahas tentang ini ya Mbak, tentang urgensi pendidikan karakter itu sendiri. Ada lagi nggak sih Mbak? Ini menurut salah satu para ahli ya, menurut Thomas itu setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education ini harus diberikan kepada warga negara sejak usia dini. Karena ini memang sangat penting Mbak. Oh iya, apa Mbak? Usia dini itu sangat ini ya. Rentan sekali. Iya, makanya harus penanaman karakter itu memang penting dari usia dini. Karena usia dini itu mudah meniru, mudah mengingat, mudah meniru dan mudah mengingat. Daya ingatnya masih kuat gitu ya Mbak ya. Jadi memang menanamkan karakter ini harus dimulai sejak dini ya. Kalau menurut pendapat Thomas tadi ini, karakter education itu diberikan kepada warga negara sejak usia dini karena ada beberapa tujuannya ya Mbak, atau alasan. Yang pertama itu ini tuh merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik di dalam hidupnya. Kemudian pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Yang selanjutnya yaitu sebagai anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Yang selanjutnya dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai upaya untuk mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja dan lain-lain Mbak. Oke, Mbak, saya mau sedikit menambahkan ya. Di sini ada Mbak. Iya. Sedikit ya, saya tambahkan tadi kan baru 5 nih, kan tadi Thomas menyebutkan ada 7. Nah, yang ke-6 itu merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Jadi, sebelum mereka masuk ke dunia itu, dia harus menerima nilai karakter itu dari kecil. Nah, selanjutnya itu yang terakhir sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari suatu peradaban. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyadari bahwa pendidikan karakter itu sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen dan orang tua sudah seharusnya nih senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didiknya. Oke, ada tambahan lagi Mbak? Mungkin sudah cukup dulu ya Mbak pada episode kali ini mengenai pendidikan karakter di sekolah. Mungkin ya ini yang dapat kita sampaikan pada episode kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya bila banyak kekurangan. Tentunya pasti banyak kekurangan karena kita juga sama-sama baru belajar ya. Jadi mohon maaf bila dari kami banyak salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.